Kemudian apa lagi? Puasa qadha. Ya qadha. Kemudian nazar. Terus puasa apa lagi yang wajib? Kafarah. Ini semua hukumnya adalah wajib. Siapa orang yang meninggalkan hal 3, 4 ini, maka dia hukumnya adalah berdosa. Apa itu wajib? Wajib dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Jelas gak suara saya? Jelas ya? Ramadan hukumnya wajib, karena dia Ramadan ini masuk kategori dari puasa wajib. Kemudian qadha. Apa ini qadha? Orang yang punya utang di bulan Ramadan kemarin wajib diqadha. Qadha ini adalah ketika dia punya utang di Ramadan. Misalnya Ramadan kemarin nih, terutama perempuan. Perempuan itu kalau yang masih muda biasanya dia ada aja tamu yang gak diundang. Ya, bisa 7 hari dia batal. Maka yang belum bayar, buru-buru bayar, jangan sampai masuk bulan Ramadan masih punya utang, ntar urusannya beda lagi. Nanti ada penjelasannya. Kemudian ada namanya puasa nazar. Apa itu nazar? Misalnya begini, saya punya tanah di Jatiwaringin 5 hektar. Saya nazar kalau misalnya tanah saya laku harga 70 miliar, saya niat puasa 3 hari. Maka itu namanya nazar. Berarti dia bernazar. Hukumnya wajib. Kalian nih misalnya nih, saya niat nih, pokoknya nih, kalau seandainya saya kerja, saya nazar, saya bakal rajin ke majelis taklim. Itu maka yang tadinya majelis taklim sama dia nggak wajib, karena dia nazar, dia dapat kerja, dia nggak ngaji di majelis taklim, dia jadi berdosa. Karena apa? Karena dia sudah nazar. Kemudian kafarah. Kafarah ini adalah orang yang berhubungan suami istri di siang Ramadan. Ya, maka dia kena yang namanya hukum kafarah. 3 bulan berturut-turut kayak orang minum obat. Obat-obatan katanya TBC. Nggak boleh berhenti, ulang lagi. Itu nanti ada pembahasannya, kita bahas nanti pelan-pelan. Kemudian ada namanya puasa sunnah. Apa itu puasa sunnah? Kalian kerjakan dapat pahala, kalian nggak kerjakan, kalian nggak apa. Nah, puasa sunnah itu ada 3 macam. Ada yang Baqarah sini. Ada yang Al-Asabis. Ada yang Bakar Syuhur. Ada yang Asabis. Nah, sunnah itu terbagi jadi 3. Ada yang sunnah hanya setahun sekali. Apa puasa sunnah yang setahun sekali? Hah? Puasa apa? Haji. Hah? Haji. Hah? Haji. Puasa apa? Haji. Puasa apa? Haji. Arafah. Puasa apa? Arafah. Ya, puasa Arafah. Kemudian puasa apa lagi? Hah? Rajab. Rajab, awal Rajab. Kemudian Asyura. Kemudian dan yang lain-lainnya. Nah, puasa ini semua tidak terjadi kecuali hanya setahun sekali. Kemudian ada yang setiap bulan. Apa itu puasa yang setiap bulan? Ayyamul bid. Berapa? 13, 14, 15. Setiap bulan kita disunahin puasa tanggal 13, 14, 15. Bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi. Bukan 13 Januari, 14 Januari, enggak. Tapi 13, 14 Rajab, 13, 14 Rabiul Awal itu kita disunahkan puasa. Atau namanya Ayyamul Bid, yaitu 28, 29, 30. Akhir bulan, setiap akhir bulan kita juga disunahkan berpuasa 28, 29, 30. Ya, ini adalah puasa Ayyamul Sud. Apa artinya Ayyamul Bid? Ayyamul Bid ini artinya hari yang putih. Apa itu hari putih? Kalau kalian keluar tanggal 13, 14, 15, itu bulan lagi terang-terangnya.
Nah, sedangkan tanggal 28, 29, 30 itu bulan lagi gelap-gelapnya, makanya dinamakan hari hitam. Ya kalau ditanya kenapa sih, apa sih Ayyamul Bid itu, puasa Ayyamul Bid apa? Ya itu jawabannya. Ya kita disunahkan puasa di pertengahan bulan karena bulan sedang dalam keadaan jatuh. Kemudian yang asobi, apa itu yang asobi? Yang seminggu sekali puasa Senin dan ya Senin dan Kamis. Kemudian makruh, apa itu makruh? Orang yang puasa makruh adalah yang ifradul Jum'ah wasabti wal ahad. Orang yang memisahkan hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Dia puasa Jumat doang, Minggu dia gak puasa, hukumnya atau dia puasa hari Sabtu doang, hari Minggunya dia gak puasa, itu hukumnya atau dia hari Ahad doang, tapi dia nggak hari Sabtunya dia nggak puasa, maka hukumnya makruh. Maksudnya makruh di sini adalah memisahkan antara Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau mau puasa Jumat silakan, tapi gabunglah dengan hari Sabtu. Makanya kemarin Rajab kan hari Jumat, itu digabung dengan hari Sabtu, biar tidak jadi makruh. Bib, kalau kodok gimana kodok? Saya mau kodoknya hari Jumat, nggak apa-apa. Kalau kodok hari Jumat, yang namanya wajib nggak ada nggak ada larangan. Yang namanya kodok itu wajib dan wajib dibayar secepatnya. Jangan pakai diundur-undur lah. Kemudian ada haram. Haram ada dua. Haram terbagi dua. Ada haram yang sah tapi berdosa. Ada yang mutlak haram, tidak udah dosa nggak sah. Apa itu haram yang sah? Adalah puasanya seorang istri tanpa izin suami. Ini orang istri ini, perempuan yang udah nikah, puasa, suaminya nggak tahu apa-apaan, dia puasa aja. Lakinya pulang, Neng masakin apa Neng? Maaf bang, lemes buat ini bang. Kenapa? Dia lagi puasa apaan? Sunnah. Maka si istri dosa. Karena apa? Karena dia puasa tidak izin kepada suami. Itu haram sah. Dia puasanya sah, tapi berdosa. Tapi buat apa kayak gitu? Ya. Kemudian yang puasa haram mutlak tidak sah adalah puasa tanggal 2 Syawal. Tanggal 2 Syawal nggak boleh puasa. Tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal nggak boleh puasa. Jangan pakai soalim deh. Ya, dengar hadis Nabi nggak pakai belajar. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan dan disambung 6 hari setelah bulan Syawal, maka dia seakan-akan puasa 1 tahun penuh. Wow, hebat, saya puasa dia tanggal 1 sampai tanggal 6. Ini orang belengar bego. Kapan maksudnya Nabi sita min Syawal? Dari tanggal 2 sampai tanggal 2. Ini yang disunahkan puasa. Tanggal 1 nggak boleh, haram puasa. Ini kadang orang nggak pernah belajarnya di Google. Ngelihat ada hadis, barang siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan kemudian disatukan dengan 6 hari setelah Syawal, maka dia seakan-akan puasa 1 tahun penuh. Aduh, aneh habis ini nih puasa nih 1 Syawal. Orang lagi ngider makan ketupat, dia mojok aja. Kata saya, Neng itu kenapa mojok Neng? Saya puasa. Lah orang bego ya berarti. Kagak belajar berarti. Tanggal 1 jangan ada yang puasa. Kapan puasanya? Tanggal 2. Bolehnya tanggal 2, Bib. Saya pengen puasanya nggak tanggal 2, Bib. Saya pengen puasanya tanggal 16 Syawal. Silakan, nggak apa-apa. Selama masih tanggal yang adalah bulan Syawal, silakan kalian puasa. Selama masih di bulan Syawal. Makanya kalau ada orang Jawa di sini, itu ada namanya sawalan, tahu sawalan? Lebarannya tanggal 7. Makanya besok yang mau puasa tanggal 2 sampai tanggal 7, kalau bisa jangan ngider. Tahu jangan ngider? Ayam. Jangan ngayap. Ini kadang saking blow-onnya orang, dia lebih mengutamakan puasa sunnah daripada yang wajib. Contoh nih begini. Nih, kira-kira di ente ada yang terjadi nggak? Dia puasa sunnah. Dia datang ke rumah saudaranya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Yuk silakan duduk, silakan. Masih lebaran nih, 2 hari kan masih lebaran. Ya. Dia diam aja, disiapin ketupat, diangetin, disiapin, semuanya disiapin, lontong sayur, marah, rendang, kerupuknya kerupuk padang, terus sambelnya sambel goreng, terus
kawan. Nanti Idul Adha itu nggak pernah lebaran di sini. Lontong, kuahnya kuah yang kayak diparut tuh. Cakep. Kayak yang diparut tuh. Apa itu namanya? Mas Merobodo. Terus rendangnya rendang bukan yang hitam, bukan itu mas semur. Rendangnya yang agak merah-merah tuh. Ya kan? Terus sama sambal goreng. Kerupuknya bukan kerupuk yang itu, kerupuk yang padang yang panjang-panjang gede-gede tuh. Dipencet ya, dipencet. Hancurnya diaduk biasa. Udah diangetin, udah apa? Yang punya rumah silakan makan. Maaf Pak, saya puasa. Itu yang punya rumah kalau bisa nonjok ke orang. Gile, udah panasin. Ini udah gua panasin, udah apa? Tahu-taunya dijawab puasa lagi. Itu orang sakit hati, itu orang yang puasa sunat jadi dosa gede gara-gara nyakitin yang punya rumah. Kalau emang mau ngider puasa, nggak apa-apa, bukan saya ngelarang orang puasa nggak boleh ngider ya. Kalau mau ngider telepon dulu, Bib, saya mau mampir Bib. Oh iya, tapi jangan repot-repot ya Bib, saya puasa. Saya ngomong alhamdulillah kalau puasa saya nggak ngeluarin apa-apa kan begitu. Kalau ngomong dari awal puasa nggak repot jadinya, nggak usah nyiapin. Ini kadang orang udah disiapin udah pakai minta bilang sama polos mulutnya. Maafin ya, saya lagi puasa. Jadi saya nggak bisa. Padahal itu puasa sunnah. Kalau puasa sunnah ditawarin makan yang banyak. Allah lagi sayang sama antum. Nah, habis makan selesai pulang terusin puasanya. Jangan pakai yang udah batal tadi, udah minum es aja deh. Jangan terusin. Terusin, lu ngapa nggak mau makan? Gue puasa. Lo tadi gue lihat rumah lu, gue makan cuma menghormatin doang. Ya gak, gue menghormatin dia. Menghormatin makan banyak banget tadi. Lagi mumpung disiapin kan, kalau dia ngomong lagi kenapa emang kalau makan banyak? Nah, namanya orang puasa menghormatin dikit aja. Gue menghormatin karena apa? Dia masak banyak, kalau gue makan banyak dia girang kan begitu. Ngomong kalau dia girang kan saya dapat pahalanya banyak begitu. Nah, kalau bisa, kalau puasa jangan pakai pura-pura aku tanggal 2 puasa habis itu ngider. Ntar kan kalau kata Habib ditawarin gue makan aja. Enggak begitu, bukan begitu. Ini kalau nggak sengaja, kalau sengaja namanya bukan pengen puasa, emang gitu. Pengen pura-pura puasa. Ini kalau kebetulan, misalnya nih antum puasa, tahu-tahu datang ke rumah teman. Datang tahu-tahu udah disiapin makanan, udah apa? Ayo dong makan. Jangan ngomong maaf saya puasa. Jangan ngomong ya udah saya makan. Habis itu selesai itu terusin puasa. Tapi jangan udah tahu tapi sono disiapin dia puasa pakai datang lagi. Itu namanya emang sengaja mau makan. Nah, Sita min Syawal 2 sampai 7 itu sunnah puasa. Itu yang Nabi katakan siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan melanjutkan sampai 6 hari Syawal, dia seakan-akan puasa 1 tahun penuh. Bib, saya nggak bisa puasa tanggal 2 Bib. Misalnya perempuan Bib, saya pas lagi head tanggal 2. Kapan sucinya? Saya sucinya tanggal 7 Bib. Silakan tanggal 7 sampai 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 12 dia buka lagi. Nah, itu sama aja dia mengikuti 6 hari sampai Syawal. Paham ya? Paham nggak? Kemudian apa lagi haram yang mutlak, yaitu ayam tasyrik. Tanggal 10 Zulhijjah, Lebaran haji, nggak boleh puasa. Atau 11, 12, 13. Ini Nabi katakan yaum aklin wa surbin. Kapan ini? 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah haram puasa. Mau wajib ke, mau qodho ke, nggak boleh puasa. Kenapa? Ini waktunya makan sate, waktunya nyate. Ya, siang-siang kita nyate. Ada orang puasa. Nanti kenapa puasa? Sekarang hari Senin, saya mau puasa sunnah. Ini orang berarti blow on, nggak pernah ngaji. Ya, kalau 11, 12, 13 kita nggak boleh puasa. 10 juga nggak boleh puasa. Jadi 4 hari 10, 11, 12, 13 haram berpuasa. Kalau dia berpuasa, dia berdosa. Paham ya? Kemudian yang terakhir, ya sebelum kita masuk besok, insya Allah 2 minggu ke depan kita akan membahas syarat sah dan syarat wajibnya puasa. Yang terakhir adalah haram puasa tanggal 16 Sya'ban.
16 Sya'ban haram berpuasa. Kapan 16 Sya'ban dan selanjutnya sampai 30 boleh puasa? Pertama, kalau dia puasanya dari tanggal 1 Sya'ban, dari tanggal 1 di Sya'ban dia udah puasa sampai 30, maka dia boleh berpuasa. Atau yang kedua, dia tanggal 15 Sya'ban. Tahu 15 Sya'ban ada apa? Ada nisfu Sya'ban. Kalian disunahkan puasa entar nisfu Sya'ban. Kalau tanggal 16 dia puasa, tanggal 15 puasa, kemudian dilanjut tanggal 16 puasa, kemudian 17 puasa, maka dia boleh sampai tanggal 29. Kalau 15-nya puasa. Tapi kalau 15-nya dia nggak puasa, tahu-tahu pucuk-pucuk tanggal 16 dia puasa, maka dia puasanya jadi haram. Misalnya saya tanggal 15 puasa, 16 puasa, 17 saya nggak puasa, maka yang 18-nya jadi haram karena terputus. Paham nggak? Kemudian, saya nggak puasa 15, tapi saya punya kebiasaan puasa Senin Kemis, maka dia boleh. Kalau seandainya tanggal 16 ini jatuhnya hari Senin, maka dia boleh puasa Senin Kemis. Tapi bagi mereka yang punya kebiasaan. Kalau misalnya nggak punya kebiasaan, misalnya nih imam tau-taunya tanggal 16 mau jadi orang alim, ngomong begininya, Neng, saya tanggal 16 bikinin makanan ya, mau sahur-sahurakan bang, Senin Kemis, tumben puasa Senin Kemis, maka si imam jadi berdosa karena dia puasa di tanggal 16. Kalau dia nggak punya kebiasaan. Tapi kalau punya kebiasaan, saya punya kebiasaan, udah 2 tahun saya nggak ninggalin puasa Senin Kemis, silahkan puasa di tanggal 16 atau 11 dan seterusnya. Kalau punya kebiasaan. Jadi intinya adalah ini membahas puasa sunnah. Saya mau kodok puasa, saya Ramadan masih banyak bolong. Tanggal 16 boleh nggak saya kodok 16 Sya'ban? Saya boleh nggak kodok puasa? Kalau kodok kapanpun boleh, yang penting tidak masuk di bulan suci Ramadan. Paham?